Salam sehat dimanapun berada. Pada TAS Gender dan Feminisme kali ini, saya mengambil tema yaitu pelecehan seksual yang kemudian nantinya akan saya kaitkan dengan salah satu teori dari mata kuliah gender dan feminisme, yaitu feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir. Jika membahas perjuangan gender seakan-akan tidak ada habisnya, sama halnya dengan pelecehan seksual yang dimana ini terus terjadi seperti halnya yang akan saya bahas di sini, lebih kepada ranah domestik yaitu pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat seperti pelecehan seksual oleh orang tua kepada anak ataupun saudara atau incest, yang dimana di Indonesia sendiri kasus ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik yang terekspos oleh media maupun yang tidak. Menurut data dari Kementerian PPA per Agustus 2020, jumlah kekerasan seksual kepada anak sebanyak 4.833 kasus. Kasus kekerasan seksual kepada anak sebagai korban menduduki peringkat pertama. Dan menurut Komnas Perempuan, ada sekitar 9.000 kejahatan seksual dengan 70% diantaranya terjadi di ranah privat atau orang-orang terdekat. Ini juga kemudian berkaitan dengan teori yang saya gunakan, yaitu feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir, yang dimana feminisme eksistensialis ini berbicara tentang perjuangan perempuan untuk bisa bebas dari dominasi laki-laki, dimana dalam eksistensialisme perempuan selalu dilihat sebagai objek. Berbeda dengan aliran feminisme lainnya yang perjuangkan perempuan di ranah publik, feminisme eksistensialis lebih melihat perjuangan perempuan di ranah domestik. Kemudian Simon juga menekankan bagaimana semua tergantung cara berpikir atau konstruksi berpikir dari perempuan itu sendiri. Dalam eksistensialisme, perempuan juga dianggap memiliki pilihan bebas atau untuk tetap bertahan, memilih untuk bertahan atau terlepas dari dominasi laki-laki. Kasus pelecehan seksual seperti di ranah domestik atau keluarga khususnya, ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat tidak pantas, seperti pelecehan ayah kepada anak kandung, dan yang menjadi persoalan jika masih di bawah umur. Begitu terkadang dia enggan untuk memberitahu siapa-siapa, karena kan si korban masih polos. Biasanya ketika dia sudah dewasa baru dia mengerti. Adapun kasus pemerkosaan oleh ayah kandung kepada anak yang bisa dibilang sudah dewasa, yang dilakukan berkali-kali bahkan bertahun-tahun sudah ia lakukan. Nah, di sini juga menjadi persoalan jika si korban tidak melapor dan kasusnya tidak diketahui siapapun, karena tidak mudah bagi korban untuk berbicara, untuk bercerita kepada orang. Ini menjadi suatu tekanan psikologis bagi korban. Dalam Undang-Undang Pasal 294 KUHP ayat 1 tentang pencabulan terhadap anak kandung angkat berbunyi, barang siapa yang melakukan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang tua yang pemeliharanya diserahkan kepadanya, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ini kemudian menjadi persoalan kita, yang dimana Undang-Undang KUHP pasal 294 yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak kandung ini dianggap masih lemah, karena dalam pasal tersebut tidak menjawab permasalahan, bahkan seperti memberi kesempatan untuk tingkatan-tingkat lainnya seperti antara saudara kandung, adik kakak, sama paman, sepupu, dan lain-lainnya. Di sini solusi yang bisa saya tawarkan itu edukasi yang bagaimana? Ya seperti di dalam keluarga, seperti mengajarkan kepada anak-anak, baik itu oleh ibu atau siapapun, seperti berpakaian yang sopan dan sex education di rumah, misalnya memberi tahu batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan, memberi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Begitupun untuk penanganan pelaku. Sekiranya tidak cukup hanya sanksi dipenjarakan,
tapi perlu ditambahkan juga sanksi-sanksi yang sifatnya terapeutik dan rehabilitasi. Ini yang tidak dimiliki oleh kita saat sekarang, karena oleh lapas kita di sekarang, karena ini merupakan suatu penyakit yang bisa dilakukan oleh pelaku berulang kali. Bahkan bisa jadi ketika pelaku sudah bebas dari masa tahannya, dia mengulang kembali perbuatan. Dalam hal ini saya juga mendesak pemerintah untuk sekiranya segera menandatangani petisi sahkan RUU PKS. Jangan menunggu apapun lagi, sahkan RUU PKS. Terima kasih.